Pursuit of the Truth, bab 216-217. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kau adalah... Chen Yubing segera menoleh dan hendak membungkuk memberi hormat ketika ia melihat pria paruh baya itu. Ia terkejut. Paman Tuan Bai. Chen Yubing seketika merasa seperti guntur bergemuruh di hatinya dan ekspresinya berubah drastis. Dia mungkin tahu bahwa mereka yang mempertahankan bagian tembok klan langit beku semuanya berasal dari sekolahnya dan tahu bahwa tembok khusus ini akan diperlakukan sama, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang mempertahankan bagian khusus ini adalah pria di hadapannya. Dia hanya pernah melihat pria ini sekali, tetapi kenangan pertemuan itu terukir dalam-dalam di benaknya. Dia bukan satu-satunya yang mengenalnya, sebagian besar orang di klan langit beku mengetahui keberadaan orang ini. Pantas saja dia mengizinkan kami berdiri di atas tembok. Chen Yubing sangat gugup. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah pria parubaya itu dengan hormat. Saya murid klan langit beku, Chen Yubing. Salam, Paman Guru Bai. Pria parubaya itu mengangguk sedikit lalu tidak lagi memperhatikannya. Ia malah menatap Suming, dan setelah mengamatinya, ia bertanya dengan suara tenang, "Siapa namamu?" Saat pria itu mengamati Suming, dia merasakan gelombang tekanan menerpa dirinya, tetapi anehnya, tekanan ini tidak menakutkan, entah mengapa malah memberinya perasaan ramah. Suming mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tenang, "Saya Suming." "Salam, Paman Tuan Bai. Kau baru saja mencapai transendensi, kan?" tanya pria parubaya itu dengan tenang. "Ya." Suming mengangguk. "Kurasa kau belum diterima di klan langit beku, kalau tidak, dengan statusmu sebagai jenderal ilahi, orang-orang tua itu tidak akan mengirim murid sekte luar untuk menerimamu," kata pria parubaya itu, suaranya tetap dingin. "Ya." Suming mengangguk sekali lagi. "Kau tidak perlu pergi ke klan langit beku. Tetaplah di sini, pertahankan tempat ini bersamaku dan jadilah muridku. Selain aku, tidak ada orang lain di klan langit beku yang dapat mengajarimu seni yang cocok." Ada nada dalam suara pria parubaya itu yang menunjukkan bahwa pria itu tidak akan menerima penolakan. Suming terkejut, Chen Yubing juga terkejut, dan rasa iri terpancar di matanya. Adapun Han Feizi, dia menundukkan kepala sambil berdiri di samping dan tidak berbicara. Suming ragu sejenak, perasaan ramah dalam dirinya terhadap pria itu semakin kuat saat ia terus berbicara dengannya. Aku sudah punya guru." "Oh, siapa itu? Akan kubiarkan dia menyerah padamu." Suara pria parubaya itu tenang, tetapi ada kebanggaan yang mengejutkan dalam kata-katanya. Bagi Suming, tiba-tiba ada dua orang yang ingin menerimanya sebagai murid adalah pengalaman pertama. "Ya, Tian Xiezi." Saat ia menyebut nama itu, ekspresi pria tersebut berubah aneh, tampak seperti campuran berbagai ekspresi, seolah-olah ia tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah ia terjebak di antara keinginan untuk tertawa dan menangis, seolah-olah ia sangat marah. Akhirnya, pria itu hanya mendengus dingin. "Jika suatu saat kau menyesal mengakui dia sebagai tuanmu, maka datanglah kepadaku." Ketika Chen Yubing mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah lagi menjadi terkejut dan dia menatap Suming. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak jadi. Namun, secara naluriah dia mundur selangkah dan memperlebar jarak antara dirinya dan Suming. Suming sedikit khawatir, entah itu kata-kata pria parubaya itu atau reaksi naluriah Chen Yubing, semuanya seolah-olah mengungkapkan konotasi yang agak buruk tentang pengakuannya terhadap Tian Xiezi sebagai gurunya. "Mari kita kesampingkan dulu. Sekarang, kalian bertiga, berdiri di sini dan beritahu saya apa yang kalian lihat." Suara pria parubaya itu masih dingin saat berbicara. Dia tidak lagi memandang Suming, melainkan ke arah dunia sunyi di balik tembok itu. Suming terdiam saat menatap tanah di hadapannya. Ia masih bisa mendengar deru samar di telinganya. Seluruh dunia di luar penghalang dipenuhi dengan udara yang sunyi dan berdarah. Tampaknya tempat yang tenang, tetapi hal itu memberi Suming perasaan yang mencekam. Perasaan mencekam itu berasal dari kesunyian, tanah tandus, tanah hitam, dan dinding tak berujung tempat ia berdiri. "Kebencian. Aku melihat kebencian." Chen Yubing adalah orang pertama yang menjawab. Cahaya di matanya berkedip saat dia menatap sebidang tanah itu. "Kebencian para dukun terhadap kita, dan kebencian kita terhadap mereka." Kata-kata Chen Yubing terdengar tegas, seolah-olah dia sangat yakin dengan jawabannya.
Tidak buruk, itu adalah pola pikir yang diturunkan kepada kalian semua oleh orang-orang tua di klan Langit Beku, tapi bukan itu yang aku inginkan. Kata pria paruh baya itu dengan dingin. Chen Yubin tersenyum getir dan menerima teguran itu dengan kepala tertunduk. Memang, jawabannya dibentuk berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebagian besar orang di klan Langit Beku tentang dunia di luar penghalang. Bagaimana denganmu, nak? Katakan padaku apa yang kau lihat. Pria paruh baya itu tidak memandang Han Feizi ketika bertanya padanya, tetapi terus menatap tanah tandus di hadapannya. Wajah Han Feizi masih sedikit pucat. Dia terdiam sejenak sebelum membisikkan jawabannya. Aku tidak melihat apapun. Begitu dia selesai menjawab, pria paruh baya itu berbalik dan menatapnya dengan penuh makna. Siapa namamu? Han Feizi sedikit membungkuk dan menjawab dengan hormat, saya Yan Fei. Pria paruh baya itu terdiam sejenak sebelum bertanya, Suming, apa yang kau lihat? Setelah sekian lama, Suming menjawab dengan lesu, aku melihat hasrat. Guru sebelah kiri mendapatkan murid yang baik. Tian Xiezi juga mendapatkan murid yang baik. Pria paruh baya itu menghela napas panjang sebelum mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah tanah di luar tembok. Kalian bisa melihat negeri pagi selatan sebagai sebuah lingkaran. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kanannya ke depan dan cahaya hitam muncul entah dari mana, membentuk lingkaran hitam di depan mata mereka. Inilah pembatasnya. Ia menggambar lingkaran kecil dengan tangan kanannya. Ini adalah bagian dalam tanah. Bagian luarnya adalah apa yang kalian lihat sekarang. Pembatas ini ada untuk menghalau binatang buas dan dukun yang menyerbu tanah ini. Para dukun, mereka adalah sekelompok orang yang berasal dari suku-suku yang sama sekali berbeda dari suku kita, meskipun mereka memiliki sistem yang mirip dengan kita. Mereka memiliki tetua mereka sendiri, tetapi mereka dikenal sebagai patriark. Kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang ini di masa mendatang. Ketika Suming mendengar kata-kata pria paruh baya itu, ia tiba-tiba merasa ingin bertanya sesuatu. Setelah terdiam sejenak, ia bertanya dengan ragu, Senior, ada penghalang di tanah pagi selatan, tetapi seperti apa keadaan di luar penghalang itu? Kita memiliki beberapa benua lain di tanah berserker, seperti apa bentuknya? Aku tidak tahu, jawab pria paruh baya itu dengan tenang. Aku hanya tahu bahwa dinasti Yu Agung masih ada. Dan aku hanya tahu tentang ini karena patung-patung dewa masih ada dan masih ada orang yang dianugerahi gelar Jenderal Ilahi. Tapi aku belum pernah ke negeri dinasti Yu Agung. Bahkan, sangat sedikit orang dari negeri pagi selatan yang mampu melewati suku-suku dukun dan meninggalkan pagi selatan sepenuhnya. Ngomong-ngomong, gurumu, Tian Xiezi, dia bilang dia pernah meninggalkan South Morning sebelumnya. Menurut perkataannya, dia pergi ke dinasti Yu Agung dan menjalin beberapa pertemanan dekat. Adapun apakah yang lain mempercayainya, aku tidak tahu, tapi aku memang tidak percaya. Selain negeri pagi selatan dan dinasti Yu Agung, saya tidak tahu apakah ada berserker di benua lain. Para berserker telah mengalami kemunduran, kita telah lama melewati masa kejayaan dewa berserker yang pertama. Pria paruh baya itu menghela napas pelan dan tampak sedikit murung. Suming menarik napas dalam-dalam. Dia belum pernah mendengar hal-hal rahasia seperti itu sebelumnya. Terguncang oleh kata-kata pria itu, dia menatap hamparan tanah luas yang terbentang di luar penghalang. Perasaan tak berdaya yang berasal dari kejauhan memenuhi hatinya. Aku tahu bahwa benua aliansi wilayah barat itu ada, karena aku berasal dari aliansi wilayah barat, gumamnya dalam hati. Cukup, mereka yang bukan penjaga penghalang tidak diperbolehkan tinggal lama di sini. Kalian semua, pria paruh baya itu mengayunkan lengannya ke depan dengan maksud untuk mengusir Suming dan yang lainnya, namun pada saat itu juga, suara gemuruh samar terdengar dari dunia di luar penghalang, dan semakin lama semakin kuat. Saat raungan itu dimulai, penghalang di bawah kaki Suming langsung bergetar, dan tekanan kuat muncul. Tekanan itu begitu besar sehingga mencapai puncaknya dalam sekejap, menyebabkan Han Feizi dan Chen Yubing menjadi jauh lebih pucat dan batuk darah. Seandainya bukan karena pria paruh baya itu melambaikan lengan kanannya dan mendatangkan badai untuk membawa Han Feizi dan Chen Yubing mundur dan keluar dari penghalang gunung, keduanya pasti sudah terluka parah sekarang. Suming tidak mundur, karena saat mendengar raungan itu, kehadiran transendensi melonjak dari dalam dirinya dan menyebar keluar, berubah menjadi lapisan kabut hitam. Kabut hitam itu menyelimuti tubuhnya dan berubah menjadi baju sirah hitam. Baju sirah seorang jenderal ilahi. Ketika baju sirah itu muncul, ia mampu menahan tekanan di luar penghalang sampai batas tertentu.
Cahaya di matanya berkedip, dan ia menatap hamparan tanah luas yang terbentang di hadapannya. Apa yang dilihatnya selanjutnya membuatnya gemetar dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Han Feizi dan Chen Yubing karena mereka tidak berdiri di atas penghalang. Pada saat itu, udara berputar begitu hebat sehingga menutupi seluruh pandangannya. Hanya Su Ming dan pria parubaya yang kini tampak muram yang melihat pemandangan itu. Awan-awan bergulir di langit hamparan tanah luas di luar penghalang. Awan-awan itu gelap dan tampak seperti lapisan kabut hitam yang menutupi area seluas ribuan li. Di dalam awan-awan itu, Su Ming melihat seekor binatang buas raksasa yang membuatnya tak percaya. Itu adalah ikan makarel raksasa yang berenang di langit dan melompat-lompat di udara. Suara yang mereka dengar berasal dari mulutnya. Su Ming bahkan melihat seseorang berdiri di punggungnya. Orang itu adalah seorang wanita. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi dia bisa melihat bahwa wanita itu mengenakan jubah ungu panjang. Rambut hitamnya terurai di udara, seolah mengisyaratkan bahwa dia memiliki kecantikan yang luar biasa. Dia seorang dukun. Sebuah suara dingin terdengar di samping Su Ming. Pria parubaya itu mengangkat kakinya dan melangkah melewati penghalang. Saat dia melangkah keluar, sejumlah besar kabut putih menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya sepenuhnya, berubah menjadi baju zirah putih yang sama sekali berbeda dari yang dikenakan Su Ming. Kualitasnya jauh lebih unggul dari miliknya. Baju zirah itu memancarkan aura yang kuat, membuat pria parubaya itu tampak seolah tak terkalahkan. Seorang jenderal ilahi. Su Ming merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya tahu mengapa dia merasakan ada aura ramah dari pria parubaya itu, mengapa Chen Yubing begitu gugup dan hormat kepada pria ini ketika melihatnya, mengapa orang ini mengizinkan Su Ming dan yang lainnya berdiri di atas penghalang, dan mengapa dia ingin menjadikan Su Ming sebagai muridnya. Semua ini karena orang ini sama seperti dirinya, mereka berdua adalah jenderal ilahi. Terlebih lagi, dia seharusnya bukan jenderal ilahi transendensi, melainkan jenderal ilahi alam pengorbanan tulang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di udara di balik penghalang, pria parubaya itu memancarkan aura yang mengintimidasi saat ia berdiri mengenakan baju zirah putih dan menatap dingin ke arah ikan makrel yang berjarak sekitar ribuan lis di kejauhan bersama dengan dukun wanita yang berdiri di punggungnya. Deru gemuruh menggema di udara saat itu. Sebuah rune rumit muncul di pegunungan, menyebabkan tekanan semakin kuat, hingga Su Ming merasa dirinya tidak mampu menahannya lagi. Kau lagi, aku tidak membunuhmu waktu itu, tapi jika kau terus menggangguku, maka aku akan membunuhmu. Saat berdiri di udara, wajah pria parubaya itu berubah dingin seperti batu, sedingin kata-katanya. Begitu dia berbicara, guntur bergemuruh di atas dan mengguncang langit dan bumi, menyebabkan ikan makrel raksasa di kejauhan bergetar. Aku membawa binatang dukun dari sukuku, kau tak bisa membunuhku. Bai Chong, kembalikan kenang-kenangan adikku. Jika tidak, meskipun aku kalah kali ini, aku akan tetap kembali. Sebuah suara wanita melayang ke arah mereka dari atas tombak ikan kembung. Pergi, tatapan dingin muncul di mata Bai Chong. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya di udara. Suara gemuruh yang membuat dunia bergetar terdengar, dan bersamaan dengan itu, tekanan dahsyat meletus dari bagian penghalang di pegunungan tempat Su Ming berdiri. Su Ming tidak tahan dengan tekanan itu. Dia segera mundur, dan saat tekanan itu meledak dengan kekuatan penuh, dia meninggalkan penghalang. Ketika dia melihat ke seberang sekali lagi, dunia yang dilihatnya terdistorsi. Ruang yang terdistorsi menghalangi pandangannya, menyebabkan dia tidak dapat melihat pria parubaya di balik penghalang atau ikan kembung raksasa yang membuat jantungnya berdebar kencang dengan dukun wanita yang berdiri di atasnya. Ia hanya bisa mendengar gemuruh samar yang datang dari balik penghalang, yang menyebabkan tekanan semakin kuat setiap saat. Su Ming tidak bisa lagi mendekat, hanya mampu mundur. Barulah ketika dia berada puluhan ribu kaki jauhnya dari penghalang dan berdiri di sisi Han Feizi dan Chen Yubing, tekanan itu berhenti menyebar keluar. Wajah Chen Yubing pucat pasi dan dia langsung bertanya dengan ketakutan, "Saudara Su, apa yang terjadi? Mungkinkah para dukun menyerang kita?" Di sebelahnya, Han Feizi juga menatap Su Ming dengan tatapan bertanya-tanya. "Tidak, itu hanya seorang dukun," jawab Su Ming dengan lesu, sambil memandang distorsi di balik penghalang. "Bagus sekali, bukankah ini terlalu kebetulan terjadi tepat saat kita datang ke sini? Tapi kakakmu, sebaiknya kita pergi sekarang. Rune relokasi hampir siap."
Chen Yubing tidak bisa menyembunyikan kecemasannya dan terus menatap penghalang dari mana gemuruh itu berasal. Su Ming kembali menatap penghalang itu dan meredakan keterkejutannya di dalam hatinya. Semakin dia memahami tentang tanah pagi selatan dan suku berserker, semakin dia merasa ragu tentang mimpinya untuk kembali ke aliansi wilayah barat. Kakak Su, ayo kita pergi. Chen Yubing merasa sedikit gelisah dan dia mendesak Su Ming sekali lagi. Jika itu orang lain, dia pasti sudah mengabaikannya sejak lama, tetapi ini Su Ming. Dia tidak berani mengabaikannya. Su Ming mengangguk. Dia tahu bahwa pertempuran di luar penghalang bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti dengan tingkat kekuatannya saat ini. Dia bahkan tidak bisa menahan tekanan dari penghalang dengan tingkat kultivasinya saat ini. Tidak mungkin dia bisa memberikan bantuan apapun, dan Bai Chong tidak membutuhkan bantuan apapun. Ketika melihat Su Ming setuju untuk pergi, Chen Yubing menghela napas lega. Ketiganya berubah menjadi lengkungan panjang dan perlahan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, mereka kembali ke gunung yang diselimuti cahaya keemasan. Bahkan saat berada di gunung, Su Ming terus menatap penghalang di kejauhan. Bahkan Su Ruyue merasakan apa yang terjadi di penghalang itu. Setelah ia menyelesaikan pengaktifan rune dengan tangan gemetar dan cahaya dari rune relokasi mengelilingi mereka, Su Ming mengalihkan pandangannya. Mereka perlahan menghilang bersama cahaya dari rune relokasi. Dengan satu gemuruh yang dahsyat, gunung itu kembali tenang dan bola-bola cahaya keemasan kecil menyebar di udara. Setelah beberapa kali relokasi dan beristirahat, Su Ming dan yang lainnya memasuki rune relokasi terakhir 7 hari kemudian. Ketika mereka muncul kembali, mereka akan berada di klan Langit Beku. Di sebelah utara bagian dalam negeri Pagi Selatan terdapat sebuah suku dengan nama yang mengejutkan seluruh negeri. Nama suku itu adalah Langit Beku. Suku Agung Langit Beku adalah salah satu dari hanya 2 suku besar di negeri Pagi Selatan. Suku utama terletak di sebelah utara South Morning. Meskipun mungkin tidak besar, ada banyak suku dengan berbagai ukuran yang tergabung dalam Freezing Sky di tanah South Morning. Dengan adanya suku-suku ini, bukan hanya kekuatan suku Agung Langit Beku yang setara dengan suku Agung Laut Barat dan mengejutkan seluruh negeri Pagi Selatan, tetapi juga menimbulkan kesulitan bagi para dukun di luar penghalang selama ribuan tahun terakhir. Klan Langit Beku didirikan sejak lama, pada masa-masa awal suku besar Langit Beku. Mereka juga menggunakan suku tersebut untuk mengembangkan sekolah yang awalnya milik suku berukuran sedang hingga menjadi milik suku besar. Sekolah itu terletak di utara tanah Pagi Selatan, di pegunungan yang tertutup salju. Wilayah khusus ini adalah satu-satunya wilayah yang tertutup salju sepanjang tahun di dalam penghalang yang didirikan di sekitar tanah Pagi Selatan. Sekolah tersebut menempati setengah dari wilayah utara, dan sama seperti suku besar klan Langit Beku, mereka adalah kekuatan terkuat di utara. Klan Langit Beku sangat besar, dan ada banyak murid di dalamnya. Mereka semua berasal dari berbagai suku di wilayah yang diperintah oleh klan Langit Beku. Terdapat 9 gunung utama di dataran Beku besar. Ke-9 gunung tersebut tertutup salju dan mengelilingi seluruh wilayah. Masing-masing gunung dapat disebut sebagai sekte dari klan Langit Beku. Terdapat pegunungan es yang lebih pendek di belakang 9 pegunungan utama yang saling terhubung dan membentang tanpa batas, meskipun tampak tersebar di tanah secara tidak teratur. Jika seseorang melihat dari ketinggian, mereka akan melihat bahwa pegunungan tersebut diposisikan sedemikian rupa menyerupai rune, dan memancarkan kehadiran yang perkasa dan mengintimidasi. Terdapat desas-desus bahwa di sebelah utara South Morning terdapat sebuah samudra. Namun, samudra tersebut dibekukan dengan sebuah seni ketika klan Langit Beku dibentuk ribuan tahun yang lalu, menyebabkan samudra tersebut tampak seperti lapisan es di bumi, dan disitulah klan Langit Beku bermarkas. Ada juga desas-desus bahwa masih ada air laut di bawah lapisan es yang tak berujung di bawah klan Langit Beku. Namun, tidak ada yang tahu pasti mengapa klan Langit Beku memilih untuk membangun sekolah di sana dan membekukan lautan untuk menjadi sebidang tanah. 9 gunung utama dan sejumlah gunung bawahan tersebut bagaikan benteng raksasa yang membentuk klan Langit Beku di hamparan es yang tak berujung. Namun, terletak di udara di atas 9 gunung itu terdapat sebuah bangunan yang berfungsi sebagai penanda bagi klan Langit Beku. Bangunan itu dikenal sebagai Gerbang Surga. Begitulah asal mula nama Freezing Sky. Bangunan itu mungkin disebut gerbang, tetapi sebenarnya adalah 9 bagian tanah yang mengambang. Ke-9 bagian tanah itu saling tumpang tindih sehingga tampak seperti menara. Masing-masing berukuran puluhan ribu kaki dan melayang di langit dengan 9 gunung sebagai pusatnya. Terdapat beberapa menara yang tampak elegan dibangun di setiap petak tanah.
Para murid yang dapat tinggal di dalam gerbang surga jelas bukan murid biasa-biasa saja. Sekalipun seseorang mengangkat kepalanya, paling-paling mereka hanya bisa melihat daratan kelima. Daratan lainnya di atas semuanya tertutup awan dan tidak terlihat. Ada kekuatan aneh di atas sana. Bahkan jika seseorang terbang ke atas, mereka tidak akan bisa mendekat kecuali mereka mendapatkan izin. Para murid di klan langit beku berjumlah ratusan ribu, jika dihitung murid-murid yang telah pergi berlatih dan mereka yang dikirim untuk mempertahankan penghalang kabut langit. Ungkapan yang mengatakan bahwa tempat itu memiliki ratusan ribu berserker bukanlah kata-kata tanpa dasar ketika digunakan untuk menggambarkan klan langit beku, dan hanya klan langit beku. Pada hari itu, lereng gunung utama keempat dikelilingi oleh ratusan platform. Platform-platform ini tersebar di sekitar area tersebut, dan masing-masing memiliki rune yang tergambar di atasnya. Pada saat itu, salah satu platform bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Perlahan, saat angin dingin bertiup, 6 orang muncul di dalam rune di salah satu platform. Klan langit beku, angin dingin menerpa wajah Suming, membawa serta salju yang mendarat di wajahnya, membuat wajahnya terasa dingin. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan salju asli sejelas ini di negeri pagi selatan. Salju yang tidak terbentuk oleh kekuatan atau seni apapun. Ada 3 orang yang duduk di peron. Saat cahaya keemasan dari rune bersinar, ketiga orang itu membuka mata mereka. Seharusnya itu adik laki-laki Chen dan adik perempuan Su, kata salah satu dari mereka dengan tenang sambil mengamati 6 orang yang muncul di dalam cahaya keemasan itu. Cahaya keemasan dari rune di platform itu menghilang setelah beberapa saat, memperlihatkan Suming dan 5 orang lainnya yang berdiri di sana. Ketiga orang yang duduk di peron itu berdiri, dan salah satu dari mereka tersenyum sambil bertanya, adik Fang juga sudah kembali. Adik Chen, bagaimana pengalaman kalian saat keluar kali ini? Kakak Zhou, berhenti menggodaku. Lebih baik aku tidak menceritakan apa yang terjadi. Setelah Chen Yubing kembali ke klan langit beku, terlihat jelas bahwa dia sudah tenang. Begitu mendengar kata-kata orang itu, dia tertawa dan berjalan menuju ketiga orang di hadapannya. Mari, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adik perempuan Han Feizi. Han Feizi mengerutkan kening, menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak suka berkenalan dengan orang dengan cara ini, tetapi karena dia baru saja tiba di klan langit beku, dia harus menekan rasa tidak nyamannya dan mengangguk ke arah ketiga orang itu. Adapun Han Changzi, setelah tersenyum menyapa kerumunan, dia berjalan menuju Suming. Suming berdiri di samping dan memperhatikan orang-orang yang sedang berbicara satu sama lain. Setelah Chen Yubing memperkenalkan mereka, mereka menjadi jauh lebih ramah. Ekspresi angkuh secara bertahap kembali ke wajah Suru Yue begitu dia kembali ke sekolah. Ekspresinya sebagian besar mirip dengan orang-orang di sekitarnya. Ini tampaknya merupakan ungkapan yang ada di antara sebagian besar murid klan langit beku. Mereka semua tampak seolah-olah mereka jauh lebih unggul dari orang lain. Suming tidak mempedulikan mereka dan memilih untuk berjalan sendirian ke depan, berdiri di tepi platform dan memandang hamparan salju putih yang membentang hingga ke kejauhan. Salju itu membangkitkan emosi khusus dalam dirinya. Ketika dia berdiri di sana dan memandang keluar, dia merasa seolah-olah sedang melihat salju di gunung kegelapan. Ketika salju menerpa wajahnya karena angin, rasa dingin itu memberinya perasaan familiar. Dia mendengar suara lembut Han Changzi di telinganya. Tidak terbiasa dengan ini. Saat pertama kali datang ke klan langit beku, aku merasakan hal yang sama. Han Changzi menatap Suming dan memberinya senyum lembut. Tidak terlalu buruk, kata Suming sambil tersenyum. Sebenarnya, penampilan Suming sudah lama menarik perhatian ketiga orang itu. Mereka diperintahkan untuk menunggu di peron. Mereka tidak terkejut ketika melihat Han Changzi, tetapi ketika melihat Suming, mereka terkejut. Namun, karena Chen Yubing tidak memperkenalkannya, mereka tidak bertanya. Ketika mereka melihat Suming meninggalkan kelompok sendirian, ketiganya baru bertanya tentangnya. Adik Chen, siapakah orang itu? Mengapa dia kembali bersama kalian semua? Orang ini, Chen Yubing ragu sejenak, dan sebelum dia selesai berbicara, sebuah busur panjang tiba-tiba meluncur ke arah mereka dari langit di kejauhan. Busur panjang itu sangat mendominasi, karena ketika meluncur, murid-murid klan langit beku lainnya yang bergerak di udara harus segera menjauh untuk menghindari tabrakan. Para murid yang menyingkir sangat marah, tetapi begitu mereka melihat siapa yang berada di dalam lengkungan panjang itu, mereka menggelengkan kepala dan memutuskan untuk mengabaikan kejadian ini. Hei, siapa di antara kalian yang bernama Suming?
Sebuah teriakan keras terdengar dari lengkungan panjang itu, dan suaranya sangat keras hingga memekakkan telinga. Ketika lengkungan panjang itu mencapai mereka, ia melayang di udara sedikit lebih jauh dari panggung, memperlihatkan seorang pria bertubuh kekar seperti bukit. Rambut pria itu berantakan dan berbau alkohol. Ia memegang labu besar di tangannya, dan setelah selesai berbicara, ia bersendawa karena mabuk dan menunjuk ke arah kerumunan di panggung dengan tatapan tajam. "Hei, aku meminta kalian semua, beritahu kakekku siapa sebenarnya Su Ming."